Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam lan dawu sapa Nabi alaihi salam. Ini membicarakan tentang tetangga. Pentingnya orang bertetangga antara satu dengan yang lain. Sejak pada zaman Nabi, Nabi pun selalu mengingatkan kepada umatnya agar supaya baik dengan tetangga. Karena yang menentukan baik dan tidaknya seorang itu ada pada tetangga. Oleh karena itu dalam suatu masalah, maka kalau ingin mengetahui orang ini baik atau tidak, maka bertanyalah kepada tetangganya. Pernah pada suatu ketika Nabi berjalan bersama-sama sahabat, kemudian ada jenazah yang dibawa oleh banyak orang. Ada orang yang mengiringi jenazah banyak sekali. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa itu orang? Kok banyak yang mengiringinya itu banyak, yang mengiringi jenazahnya ke kuburan itu banyak. Maka apa jawab Nabi? Ya tanya sama tetangganya. Sal jarahu, tanya sama tetangganya. Wajabat lahu. Sudah berjalan lagi. Kemudian selang berapa langkah mendapatkan juga jenazah yang dibawa oleh orang, tetapi yang membawa itu tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu yang membawa itu banyak, yang mengiringinya itu banyak, sampai ratusan orang. Tapi yang ini tidak, cuma berempat saja, cukup dengan orang-orang yang membawa itu saja. 4 orang, 5 orang, 6 orang. Maka salah satu sahabat pun juga bertanya, ya Rasulullah, siapa orang itu? Sal jarahu, ya tanya sama tetangganya. Tanya sama tetangganya, siapa dia? Jadi oleh Nabi suruh tanya sama tetangganya. Kemudian wajabat lahu. Makanya setelah itu kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud sampean tadi ketika mendapatkan jenazah yang dibawa orang banyak, maka sampean mengatakan wajabat lahu. Dan ketika mendapatkan jenazah dibawa oleh orang sedikit pun juga mengatakan wajabat lahu. Apa yang dimaksud dengan wajabat lahu? Maka Nabi mengatakan yang pertama itu adalah wajabat lahul jannah. Yang pertama adalah wajib dia itu masuk surga. Ya karena apa? Karena kalau sudah orang yang mengiringi itu banyak, maka kita kita tergambar bahwa ini orang baik. Makanya kata Nabi, tanya kepada tetangganya, bagaimana komentar tetangganya. Ya, kalau orang baik meninggal dunia ini otomatis kan yang berduka itu banyak, yang merasa kehilangan itu banyak. Sebaliknya kalau orang tidak baik mati, ini sedikit orang yang berduka, paling ya walaupun sanak familinya sendiri, walaupun tetangganya sendiri pun juga tidak begitu merasa berduka. Karena apa? Karena kejelekannya itu. Maka yang kedua kata Nabi, wajabat lahu juga, tapi wajabat lahu nar, wajib dia masuk neraka. Oleh karena itu semua itu ada di tangga. Maka dari itu yang kemarin dikatakan bahwa mazalu Jibril yusini, Jibril selalu memberikan wasiat, selalu berpesan kepada saya tentang tetangga. Sampai saya menduga bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Kalau ada orang tetangganya mati, maka dia tangga yang lain itu akan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena malaikat Jibril selalu berwasiat kepada saya tentang tetangga terus. Ini karena apa? Dari beratnya pesan Nabi dalam berbuat baik kepada tetangganya. Karena yang menentukan baik dan tidaknya orang itu
persaksiannya itu ada pada tetangga. Bukan ada pada teman yang di sana, yang di sana, yang di sana. Tidak ada hubungannya dengan orang yang di luar. Tetangga dulu. Ya. Nah, kita sekarang ini kan membahas masalah tetangga. Maka kita teruskan. Wa qala alaihi salatu wassalam lan dawuh sapa Nabi alaihi salam laisa ora ono alwasilu sapa wong kang nepung sana bil mukafi ku kelawan wong kang bales. Bukannya orang yang nepung itu orang yang balas tepungannya. Artinya kalau enggak didatangi enggak datang. Kalau enggak didatangi enggak datang. Kalau didatangi datang. Bukan seperti itu. Innamal wasilu angin pasni utai wong kang nepung alladzi ku wong idza qata'at takalani mekot rahimuhu apa sanak familine alladzi wasala mongko nepung sapa alladzi ha ing rahim. Jadi yang dikatakan al-wasil, orang yang nepung sanak itu, orang yang nyambung sanak famili itu adalah orang yang apabila sanak familinya itu memutus persaudaraan kepada orang itu, maka orang itu menyambungnya. Sudah terputus saudara-saudara, ini famili, tapi sudah terputus. Dia memutusnya sudah tidak pernah datang sama sekali, mulai dari awal. Ya, mulai dari masa remaja sampai sudah mempunyai anak, bahkan sampai mempunyai cucu, tidak ada orang datang, tidak ada orang silaturahmi. Maka ketika itu dia nepung sana, ketika itu dia mendatangi orang-orang yang tidak pernah datang itu. Itu namanya al-wasil, orang yang nepung sana, orang yang nyambung sana. Paham ya? Orang yang nyambung sana. Ya, orang yang nyambung sana itu berat apalagi kadang-kadang berat dengan oleh-olehnya juga ya. Andi pesese kebiano. Makanya orang satu ya berat malas memang ini karena silaturahmi itu sesuatu yang berpahala banyak. Pahalanya banyak dan faedahnya juga banyak, manfaatnya juga banyak silaturahmi. Maka malas orang bersilaturahmi. Apalagi masih harus membawa oleh-oleh. Wah, tambah berat lagi. Tak enak kalau ndak oleh-oleh ini, nanti gerunggungin umpamanya. Ya. Nah, maka silaturahmi ini terutama kepada orang tua. Jangan sampai terputus, apalagi kepada orang tua silaturahmi. Ya, sudah kawin, punya anak, tidak pernah datang ke orang tuanya kecuali di hari-hari besar, hari raya. Selain hari raya tidak, 1 tahun sekali. Padahal mulai dari merocot dulu ya, mulai dari lahir, saseksa siapa? Orang tuanya. Semuanya orang tuanya. Sudah kawin, apalagi kadang-kadang sudah ada uang, sudah ada ini, terus ekonominya sudah bagus, ya, apalagi sudah dikatakan orang kaya, kemudian kalau kangen sama orang tuanya ditelepon supaya datang, biar nanti ongkosnya saya ngasih. Ditukar dengan ongkos orang tuanya, kamu yang datang kepada orang tuanya, ya, kepada gurunya, ya sama. Karena status guru itu sama dengan orang tua. Kata Nabi, orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan. Ya, orang tua yang melahirkan. Yang nomor 2, mertuanya. Ya, mertuanya itu juga termasuk orang tua. Yang nomor 3, orang yang mengajar kamu, orang yang mendidik kamu, gurunya itu termasuk orang tua. Oleh karena itu disilaturahimi. Sudah lama saya tidak datang pada guru saya. Sudah berapa tahun saya di pondok itu, berapa tahun saya sekolah di madrasah itu, sekian tahun, tapi tidak pernah ketemu sama gurunya. Ya, tidak pernah. Setelah keluar sudah kawin, punya anak, punya ini, bahkan punya cucu, tidak pernah sama sekali datang ke tempat gurunya. Ini
Guru ini sama dengan orang tua. Ya walaupun tidak persis, tapi kedudukannya itu sama dengan orang tua. Yang pertama ya harus orang tua. Ini di silaturahmi. Nah, itulah. Jadi dikatakan di sini yang nepung sana itu adalah bila mana sanaknya itu memutus, sudah terputus dengan sanak tersebut, maka dia menepungnya, dia menyambungnya. Wa qala alaihi salatu wassalam lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam wattinu netepno sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Wattinu netepno sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh ala antusinu ing atase yen to gawe bagus sira. Ala antusinu ing atase yen to gawe bagus sira idza ahsanan nasu tekelani gawe bagus annasu sapa menungso. Wala tusiu lan ojo gawe ala sira kabeh idza asau tekelani gawe ala sapa annas. Jadi kata Nabi di sini bahwa berbuat baiklah kamu kepada orang, apalagi kepada tetangga, karena ya ini di sini berbuat baiklah kamu kepada orang banyak, kepada siapapun. Nah, di sini ya tidak terlepas daripada tetangga, karena tetangga itu memang setiap hari kita berjumpa dengan tetangga, setiap hari kita bertemu dengan tetangga, ya kan? Iya. Keluar tangga. Kanan kiri tonggo, sana tonggo, sini tonggo, apalagi di perumahan yang padat, apalagi di rumah yang padat. Ini rumah gandeng gini, kadang-kadang temboknya satu. Ya. Jadi tetangga ini terus gini satu gang. Ini juga sudah kanan kirinya tetangga, depannya pun juga cuma gang jalan yang kecil. Berhadapan, jadi tetangga banyak. Ya, otomatis di sini berbuat baik kepada mereka, umumnya kepada orang banyak dan kepada tetangga khususnya, apalagi tetangga itu mempunyai hak. Ya kata Nabi, setiap tetangga kepada tetangga yang lain itu punya hak. Ada yang kalanya haknya itu satu hak, ada yang dua hak, ada yang tiga hak. Ya, kalau satu hak ini tetangga, artinya apa? Ketika misalkan umpamanya ada orang mengundang kamu, ini lihat tetangganya dulu. Ada orang perlu, ya, ada orang begini dan begitu. Ini tetangganya dulu. Kemudian tetangga yang paling dekat. Ada tetangga ini ada kalanya bukan orang Islam, tapi itu tetangga, maka dia punya hak juga, hakul jar. Ya. Kemudian yang kedua tetangga. Dia Islam, Muslim, sesama Islam, maka dia punya dua hak. Yang ketiga, family, saudaranya sendiri, ya, family. Dia masih mempunyai hubungan family. Jadi dia punya tiga hak. Jadi hakul jarnya itu mempunyai tiga hak bila mana dia sudah tetangga, sudah Islam, kemudian masih saudaranya sendiri. Ini mempunyai tiga hak. Jadi masalah tetangga ini memang betul-betul oleh Rasulullah dianjurkan agar seperti ini. Dikatakan bahwa bila mana berbuat baiklah kamu kepada orang itu idza ahsanan nas, bila mana orang-orang itu berbuat baik pada kamu. Artinya jangan dibalik, ya. Berbuat baiklah kamu kepada orang-orang itu bila mana mereka berbuat baik kepada kamu. Ya. Wa in asau, bila mana mereka tidak berbuat baik pada kamu, bila mereka berbuat jelek kepada kamu, tidak baik pada kamu. Di sini Nabi mengatakan bukan berbuat jeleklah kamu kepada mereka, tidak. Tapi tetap kamu berbuat baik. Barangkali dengan perbuatan baik kamu itu maka mereka menjadi sadar, mereka menjadi ingat bahwa dirinya itu adalah manusia biasa, maka nanti akan menjadi baik. Paham? Faslun utawi iki iku fasal
Wa alaika lan iku ing ngatasi sira bil hubbi utahi kelawan demen fillahi ing dalam Allah. Kamu kalau cinta kepada seorang, kalau suka kepada seorang, senang kepada seorang, maka hendaknya senang fillah, karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena cantiknya, bukan karena gantengnya, bukan karena apa-apanya, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bil hubbi fillahi wal bughdi fillah, lan bendu fillah ing dalam, wa alaika bil hubbi fillahi wal bughdi lan bendu fillahi karena Allah. Dan kalau benci maka benci karena Allah, bukan benci karena sesuatu yang lain. Fa innahu maqasdun hubbun, fa innahu maqasdun hubbun min awthaqi aral iman, iku saking luwe kokoe taline iman. Iku saking luweh kokoe taline iman. Jadi cinta karena Allah, cinta itu sendiri, senang itu sendiri, suka itu sendiri, ini termasuk tali daripada iman yang paling kokoh, termasuk ikatan iman yang paling kokoh yang ada pada manusia adalah kecintaan. Oleh karena itu ada cinta karena Allah. Kalau benci ya namanya orang ya mungkin mengalami kebencian juga kepada orang lain, tapi kalau benci maka benci karena Allah. Wa qala Rasulullah lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal utai luwe utamane pira-pira kelakuan al-hubbu fillahi iku demen fillahi ing dalam Allah, wal bughdhu lan benci fillahi ta'ala ing dalam Allah ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi paling afdolnya sesuatu perbuatan itu adalah cinta. Cinta kepada siapapun, cinta kepada orang lain, senang kepada orang lain, suka kepada orang lain, fillahi karena Allah. Ada kalanya orang itu benci kepada orang lain pun juga karena Allah. Benci karena Allah. Ya. Fa idza ahbabtal abda al-muti'a lillah likaunihi muti'an. Fa idza ahbabta maka tatakalani seneng sira, maka tatakalani demen sira al-abda ing kaula al-muti'a kang taat lillahi maring Allah, likaunihi krana anani abdun, krana anani kaula iku mau muti'an iku wong kang taat, wa abghadta lan bendu sira al-asi ing wong kang maksiat, wa abghadta lan bendu sira al-asi ing wong kang maksiat lillahi krana Allah, likaunihi krana anani al-asi, krana anani al-asi, asian iku wong kang wasiat, iku wong kang maksiat, asian iku wong kang maksiat, la li ghardin akhar ora krana tujuan kang weneh. Ora krana tujuan kang weneh. Benci kepada seorang tapi karena Allah. Suka kepada seorang tapi karena Allah. Ya, bukan karena sesuatu yang lain. La li ghardin akhar fa anta maka utawi sira. Fa anta maka utawi sira mimman iku saking wong. Fa anta maka utawi sira mimman iku saking wong yuhibbu kang demen sapa man. Yuhibbu kang demen sapa man, sapa wong iku mau fillahi krana Allah, fillahi ing dalam Allah. Wa yabghadu lan bendu sapa man fillahi krana Allah, wa yabghadu lan bendu sapa man fillahi krana Allah, fillahi ing dalam Allah. Wa yabghadu fillahi hakikatan ing dalam hakikati, hakikatan ing dalam hakikati. Wa idza lam tajid lan tatekalani ora nemu sira fi nafsika ing dalam awak sira. Wa idza lam tajid lan tatekalani ora nemu sira fi nafsika ing dalam awak sira, ing dalam ati sira mahabbatan ing demen li ahlil khairi maring ahlil khair, maring wong kang lakoni bagus, li khairihim krana bagus si ahlil khair, li khairihim krana bagus si ahlil khair. Wa karahatan lan sengit benci, wa karahatan lan sengit li ahli syarr, maring wong kang nglakoni kaelekan,
maring wong kang nglakoni keelekan li syarihim krana eleke ahli syarr. Li syarrihim krana eleke ahli syarr fa'lam maka weruh sira fa'lam maka weruh sira annaka ing suni sira dhaiful iman iku apes imani, iku lemah imani. Artinya apa? Ada orang misalkan umpamanya benci kepada seorang karena ada sesuatu. Benci kepada seorang, tidak suka kepada seorang karena dia misalkan pernah menyakiti. Ini kan ketidaksukaannya itu, maka itu bukan karena Allah. Benci kepada seorang karena dia misalkan umpamanya kamu minta sesuatu atau kamu perlu sesuatu, ya tidak ditanggapi, lalu kamu benci kepada orang lain, kemudian semuanya dianggap, semuanya kebencian kamu difulkan karena itu, bukan karena Allah. Maka ini masuk kepada ini. Jadi kalau cinta kepada seorang, suka kepada seorang, maka sukalah karena Allah. Kalau benci kepada orang, maka bencilah karena Allah. Nah, ini makanya kamu kalau berteman, ya, kamu kalau berteman dengan seseorang, apakah itu temannya sendiri, teman di kelasnya, teman di kamarnya, atau teman di luar, ini jangan terlalu dekat. Ya, kata Nabi, orang berteman dengan orang lain itu jangan terlalu dekat. Orang biasanya berteman kalau sudah terlalu dekat, maka apa yang ada pada dirinya diungkapkan semuanya. Kejelekan-kejelekan, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya diungkapkan semua kepada teman yang dekat tadi itu. Karena apa? Karena kamu tidak tahu pada suatu hari orang yang dekat pada kamu itu ternyata menjadi musuh kamu. Iya, orang yang dekat pada kamu itu tidak suka pada kamu dan kamu tidak suka kepadanya. Nah itu nanti tambah tidak karu-karuan. Atau kalau benci kepada seorang, jangan terlalu benci. Bisa jadi orang yang sangat kamu benci itu nanti jadi teman dekat kamu. Bahkan kadang-kadang menjadi iparnya, ya. menjadi ipar wis. Oh kon biyen ngene saiki ya. Ya. Maka jangan terlalu dekat, biasa-biasa aja. Biasa. Dekat ya biasa, ya. Kemudian kalau tidak suka ya biasa-biasa aja, tidak sukanya di setel. Kamu setel ketidaksukanya itu tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti fil usbu' al-ati. Nukammil insyaallah fil usbu' al-ati fi sabahil bakir mithli hadzal sabah, mithli hadzal waqt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.